Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas mobil ini saya bersama dengan seorang teman, sahabat, dan juga partner atau mitra. Kenapa saya bilang mitra? Karena beliau yang di samping kiri saya ini setiap hari berkantor sama-sama di satu ruko di 5.0 Coworking Space. Siapakah beliau? Silakan Pak. Oke, ya. Memperkenalkan dirinya. Oh, belum ya? Iya. Oke, terima kasih Pak Ardi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ya, saya kalau ini namanya Andi Ibrahim. Andi Ibrahim, saya kalau di Coworking Space itu di 5.0 kami ada kantor di sana. Ya. Tepatnya rumah terapi di sana. Terapi berbasis pikiran. Kalau orang kenalnya itu hipnoterapi. Ya. Hipnoterapi ya. Hipnoterapi ya. Hipnoterapi. Ya. Oke, jadi beliau adalah Andi Ibrahim Rashid. Saya biasa sehari-hari memanggil beliau Pak Ibe ya, atau Pak Andi. Profesinya berarti ini ya, hipnoterapis. Ya. Begitu ya. Ya. Hipnoterapis. Ya. Saya juga jadi tenaga pengajar di salah satu SMK swasta di Makassar. Oke, nah berarti ini yang menjadi profesi utamanya sebenarnya gurunya atau hipnoterapisnya? Pasti gurunya ya. Ya, secara formal. Kalau secara formal sih memang jadi tenaga pengajar. Ya. Tapi kalau secara prioritas dua-duanya prioritas sama. Sama kok. Sama Saya ya. mencintai keduanya. Keduanya. Dan itu yang poin-poinnya adalah apapun profesi yang kita jalankan kita harus cintai Pak ya. Iya, betul. Harus ditekuni dengan sungguh-sungguh ya. Nah, oke, Nggak ada kembali. sampingan. Tidak ada sesuatu yang terpaksa ya. Iya, biasanya kan ada kata ini Pak. Profesi utamanya apa, sampingannya apa? Iya. Kan? Jadi namanya disampingkan itu kayak Iya. enggak terlalu Nah, ini satu pelajaran lagi dari beliau ini bahwa sebenarnya tidak ada sesuatu yang kita sebut sampingan. Ya. Karena semua itu adalah profesi kita, pekerjaan kita ya Pak ya. Pekerjaan kita. Betul. Jadi Saluran berkah kita. saluran berkah kita, pintu rezeki kita ya. Itu rezeki kita. Ya. Oh ya, sebelum saya lanjut, kita sekarang ini lagi mobile di seputaran jalan tol. Jalan tol, Ya. ya. Kita ada di samping tol. Kenapa kita memilih di sini? Karena kita mau dapat trafficnya yang tidak terlalu crowded. Kira mau diajak makan Oh tadi. boleh nanti, itu endingnya nanti ya. Oh, gitu. Iya. Luar biasa ini, memang selalu connect dia. Nah, lanjut Pak. Lanjut. Jadi beliau adalah seorang hipnoterapis. Nah, mungkin sekarang pertanyaan saya yang paling utama adalah apa yang diterapi di situ dan siapa yang datang terapi di rumah hipno di 5.0 Coworking Space Pak. Iya. Ya, jadi yang datang, tamu-tamu yang datang di rumah hipno itu orang-orang yang memiliki gangguan-gangguan pikiran, Baik. perasaan, bahkan ada sampai gangguan jiwa itu. Oke. Itu tamu-tamu kami. Jadi kami bantu mereka untuk keluar dari masalahnya, keluar dari kondisinya. Misalkan ada yang stres dengan kondisi yang dialami, ada yang stres dengan kehidupan rumah tangganya, Ya. Pekerjaannya, atau, ya, pekerjaan, bisnisnya. ada yang stres dengan bisnisnya, itu. Dan berbagai gangguan psikis lainnya, misalkan kecanduan Obat ya, kecanduan obat, kecanduan game, dan berbagai kecanduannya sih, macam-macam kecanduan. Candu kopi tidak masuk ya Pak ya? Kalau itu Karena saya jualan kopi soalnya. ya, kalau itu berakibat negatif Iya, bisa jadi ya. bagi tubuh, ya berarti bisa jadi gangguan. Saya pernah menemukan, bertemu secara kebetulan di rumah hipno atau di tempat kita itu seorang klien yang perokok berat. Nah, ini bagaimana Pak? Bisa disembuhkan di situ atau bisa diatasi permasalahan perokok itu? Ya, jadi perokok berat itu maksudnya kecanduan Pak ya? Kecanduan ya? Merokok, ya. Jadi memang salah satu kecanduan itu jadi kecanduan bahan adiktif. Adiktif. Ya, salah satunya kan rokok gitu termasuk.
Nah, orang yang kecanduan itu artinya ada dua ya, ada yang menikmati kecanduannya, Iya. ada yang mau terbebas dari kecanduan. Yang menikmati kecanduannya itu adalah ketika dia dirinya merasa nggak ada masalah dan sebagainya dengan kebiasaannya itu, perilakunya itu, tapi atau bahkan orang di sekitarnya itu merasa tidak ada masalah kok. Tidak ada Iya, masalah dengan diri. seperti saya berteman misalnya, Iya. kok rasanya tidak ada masalah, tapi Iya. ternyata dia menyimpan sejuta masalah ya Ya, yang ada di dalam dirinya. dalam dirinya. Nah, Ya, berarti ada beberapa istilahnya penyakit ya, penyakit jiwa di situ, ya. gangguan psikologi di setiap manusia tadi, ada bisnis, ada apa. Nah, mereka yang datang itu kalangan usia berapa Pak? Ada yang anak-anak? Iya, ada. Jadi kami di rumah hipno itu ada juga yang khusus untuk pediatrik hipnoterapi, Ya. yaitu mengatasi yang anak-anak yang mengalami gangguan gitu. Jadi Seperti- khusus untuk anak-anak gitu. Biasanya kalau gangguan yang anak-anak itu yang datang ke situ seperti apa kasusnya Pak? Paling banyak sih saat ini di kecanduan game itu, terus yang kedua itu gangguan emosional. Jadi masih pengaruh game juga sih. Game ya? Iya, jadi gangguan emosional yang dulunya santun, anaknya santun, sopan dan sebagainya itu tiba-tiba terjadi perubahan perilaku. Ada yang ditegur sedikit saja sudah marah gitu, sudah bahkan ada yang mengancam untuk membunuh orang tuanya. Jadi Seperti itu ya. satu hal yang Beratnya di luar kasus. dari hal yang wajar lah gitu Pak. Dan itu Bahaya. sudah dihadapi oleh rumah hipno ya sebagai Sudah banyak, terapis sudah ya? banyak, Sudah banyak ya. yang kami bantu. Saya pernah juga menemukan ada seorang ibu datang membawa anaknya Iya. dengan catatan bahwa dia anaknya yang bermasalah gitu. Ternyata Iya. setelah ditangani oleh di rumah hipno, ternyata juga ibunya bermasalah juga rupanya. Kayak gimana seperti itu Pak? Iya, ini yang menarik bagi kasus anak ya. Hmm. Jadi kasus anak itu berbeda dengan dewasa. Iya. Jadi untuk anak itu sendiri sebetulnya porsi yang lebih besar penyebab mereka bermasalah itu lebih kepada orang tua. Lebih kepada orang Lebih kepada orang tua. Kalau dipersentasekan tuh ya anak itu paling 40% aja, orang tua yang 60%. Berarti faktor lingkungan. Faktor lingkungan termasuk yang dari porsi anak gitu, 40% itu. Tapi lebih pada ke orang tua gitu. Orang tua itu maksudnya adalah pola asuh, kehidupan rumah tangga itu bagaimana, seperti keadaan di rumah itu seperti apa. Itu yang mempengaruhi perubahan atau gangguan pada anak sebetulnya yang paling besar. Nah, masih terkait anak Pak, kan sekarang sudah 1 tahun lebih anak-anak sekolah kita ini belajar di rumah Iya, ya, betul. online gitu ya, dan itu sudah pasti ada masalah di situ di dalamnya. Ada nggak yang pernah terapi dari rumah tangga atau dari kalangan ibu yang mengalami resiko pengaruh negatif dari belajar online Pak Andi? Iya. Jadi ini sebetulnya belajar online itu netral Pak. Jadi nggak ada Netral. negatif, nggak ini. Cuman ada orang tua yang siap karena ada perubahan gitu, perubahan pola kayak yang dulunya anaknya itu diserahkan ke sekolah dalam pendidikannya gitu, Iya. full ya. Betul. Tetapi ketika masuk pandemi seperti ini, tiba-tiba pola pendidikan berubah gitu. Mereka anak-anak itu belajar di rumah. Artinya interaksi dengan orang tua juga lebih banyak gitu. Nah, terkadang di sini yang menyebabkan timbulnya masalah adalah ketika orang tua tidak siap dengan perubahan ini. Jadi perilakunya atau caranya di rumah itu sama dengan ketika sebelum pandemi. Ya. Artinya mungkin dengan kesibukannya, pekerjaan dan sebagainya, sehingga perhatian ke anak itu Harus disiapkan. iya harus siap. Betul. Tadinya di luar, di kantor, semua urusan pendidikan di sekolah. Di sekolah ya, Atau di guru sekolah. lesnya betul misalnya. betul ya. Tapi kemudian keadaan berubah, dia harus terlibat ya. Iya. Dan di situ yang tadi Pak Andi bilang tidak siap. Tidak siap dengan perubahan itu. Oke. Nah, dan kebanyakan tidak siap gitu ya. Kebanyakan tidak siap gitu. Pastinya begitu. Ya, kebanyakan tidak siap, dan itulah yang menyebabkan kenapa ada pola pembelajaran seperti negatif gitu ya. Artinya efeknya negatif, padahal tidak sebetulnya.
hanya persoalan kesiapan aja. Kalau Kesiapannya. justru positifnya di sini adalah banyak hal positif dari pembelajaran online Iya. ini sudah itu banyak. Karena kesiapan itu, kalau tadi saya menggarisbawahi istilah tidak siap ya. Kalau tidak siap itu menurut saya ada dua ya, tidak siap waktunya orang tua, ya kan, karena dia juga harus bekerja. Iya. Dan kedua, tidak siap ilmunya, kemampuannya mendelivery ataupun mengarahkan, memandu anak-anak itu belajar, Pak. Iya betul. Sehingga banyak sosial media kita biasa nonton, orang tua sampai marah-marah karena dia udah Iya, tidak mampu, misalnya mau ngajar ke anaknya matematika, Iya betul. sampai dipukul emosi, ya. sampai Iya, dipukul sampai kan. dipukul Itu ya. kan sebenarnya dua itu kan, Iya, tidak iya, siap secara waktu, Iya, betul. faktor waktu dan kemampuan kita sebagai orang Indonesia ini, Iya. apalagi di kampung atau misalnya di pedesaan, ibu-ibu yang tidak pernah mendalami pelajaran yang seperti anaknya yang sekarang itu misalnya kan, udah stres pastinya. Iya. Nah itu berarti ada efeknya di situ. Nah, Iya. menarik Pak ya perbincangan kita ya hari ini. Sore ini adem sekali cuaca dan kita tidak sadar sudah sampai di satu jalan lingkar Makassar ini. Ini saya suka lewat di sini karena tidak ramai, Iya. lancar, jalanannya lebar, Hebat. banyak pepohonan yang bisa kita lihat, ya kan. Termasuk kawasan elit ya. Termasuk kawasan yang mahal. Mahal Ini itu. sudah mahal ini. Kalau elit pasti mahal Pak.